Saya Yuliana Vanataba dan Anda menyaksikan sedang viral di mana sebuah banner berukuran besar bertuliskan kritikan kepada Presiden Joko Widodo terpampang di depan Universitas Gadjah Mada dan ini menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang diharapkan dari kritikan pedas BEM UGM? Kita tanyakan langsung ke Yugen Muhammad, Wakil Ketua BEM UGM, dan ini sudah bergabung juga bersama kami tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Selamat bergabung bersama kami, Mas-mas. Sore, Mbak. Halo, selamat sore, Mas Yugen dan Mas Joko. Selamat sore. Mas Joko bisa dengar suara saya? Ya, selamat sore Mbak Yuli, selamat sore Mas Yujun. Iya, ini saya mau langsung aja ke Mas Yugan. Ini memang sudah banyak berseliweran, tapi saya mau dengar langsung dari Mas Yugan selaku perwakilan dari BEM UGM. Sebenarnya apa sih isi baliho tersebut? Ya, baik Mbak. Jadi kami dari BMKM UGM ini coba untuk menegur Pak Jokowi, coba untuk mengkritik Pak Jokowi dengan satir keras yang berjudul Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan. Jadi hal ini kita lakukan atas dasar selama 9 tahun periode kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak sekali kritik-kritik yang sudah disampaikan oleh mahasiswa, banyak kritik-kritik yang telah coba kami sampaikan lewat kajian, lewat demo, aksi turun ke jalan, dan juga dialog. Tapi nyatanya banyak hal yang tidak didengar gitu Mbak sama sekali. Bahkan tidak dilaksanakan kritik dan aspirasi kita. Kemarin Bagian akhirnya mengasih satir keras, kritik keras sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Oke, bagian mananya yang tidak didengar dan tidak dilaksanakan oleh kepemimpinan Presiden Jokowi? Banyak sekali Mbak. Kita dari dulu konsisten terutama mengkritik isu KPK, lembaga anti rasuah yang sempat diotak-atik lewat UU KPK, lembaga KPK yang dulunya lembaga independen menjadi lembaga di bawah naungan eksekutif, di bawah lembaga presiden langsung. Kemudian juga KPK yang sekarang ketuanya ini bermasalah, tersangka juga. Dan kami juga sangat menyayangkan KPK yang akhir-akhir ini cenderung tebang pilih, terutama dalam menumbangkan oposisi politiknya Pak Jokowi sendiri. Karena terlalu dikontrol dan dikekang kekuasaan eksekutif. Kemudian juga kami mengkritik adanya indeks persepsi demokrasi yang cukup stagnan. Indonesia ini bisa dibilang negara yang sulit untuk berkembang demokrasinya. Demokrasi kita masih seumur jagung, langsung ditumbangkan saja oleh kekuasaan pemerintahan. Salah satunya bisa dilihat dari kasus uh, Bang Haris, Mbak Fathia, yang mana coba mengkritisi pemerintah, coba mengkritisi kesalahan-kesalahan yang ada, tapi malah dikriminalisasi. Dan juga sebagai contohnya Mbak, kita kemarin coba untuk kritik Pak Jokowi lewat adanya acara diskusi dengan Mbak Fathia, Mas Haris, Mas Uceng juga, dosen FAUGM. Kemudian juga kita ini menyampaikan kritik kita dengan mengupload beberapa propaganda dan kemudian apa yang kami rasakan Mbak, kami ini diserang oleh buzzer yang jumlahnya ini banyak banget, baik dari akun pribadi pengurus BEM, akun BEM-nya sendiri, hingga kabar sampai tadi siang akun BEM KM UGM ini hampir disuspend karena di-report secara masif akibat kritik-kritik kita. Tentunya hal yang kami rasakan, hal yang saya rasakan, dan juga teman-teman yang coba terus bergerak ini merasa dikekang gitu Mbak dalam iklim demokrasi yang seperti ini. Dan yang terakhir Oke, isu yang kita concern adalah isu cawe-cawenya Pak Jokowi dalam kontestasi politik, terutama memaksakan anaknya ini untuk bisa jadi cawapres, kemudian menggunakan alat negara untuk kepentingan politik pribadinya, dan lain sebagainya. Saya harap kritik dari BMKM ini bisa jadi teguran atas gimana junior-junior ini bisa mengkritik Pak Jokowi sebagai kakak kita, alumni kita, yang mana notabene sama-sama alumni UGM. Seperti itu, Mbak. saya pengen dengar dari Mas Joko. Bagaimana tanggapannya terkait satir pedas yang diberikan oleh disebutnya sebagai adik-adik Pak Jokowi begitu? Yang pertama pasti yang namanya kritik, masukan bagi kami nggak ada masalah Mbak. Dan itu memang harus terus dilakukan oleh seluruh entitas
anak bangsa. Karena kalau tidak, yang namanya apapun bentuknya proses, kalau tidak ada kritik dan masukan itu, maka dia tidak akan pernah menemukan di mana kelemahannya, di mana kekurangannya untuk diperbaiki. Bahwa dalam bentuk kritik dan masukan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa UGM dengan menyebutkan sebagai alumni yang memalukan gitu, ya itu kan bentuk ekspresinya gitu. Ada masukan, kritik, lalu ada bentuk ekspresinya. Ya, yang namanya bentuk ekspresi tentu mahasiswa orang muda itu punya cara bentuk mengekspresikannya masing-masing kan. Itu yang nggak masalah bagi kami. Karena saya dulu juga pernah muda, saya juga alumni UGM, kita dulu juga pernah melakukan kritik yang pada zamannya, pada waktu itu juga banyak juga orang-orang yang menganggap kritik kami juga tidak tepat, aksi-aksi kami juga tidak tepat. Artinya sebenarnya yang namanya kritik, masukan, apapun bentuknya, apalagi dari teman-teman mahasiswa, selama itu tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoax, dan fitnah, bagi kami nggak masalah, Mbak. Itu adalah masukan yang harus kita terima. Tetapi kurang lebih beginilah, Mbak, yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman juga begitu. Jangan juga kemarau setahun itu dihapuskan oleh hujan sehari begitu. Jangan juga karena ada kebijakan Presiden Jokowi yang dirasa tidak tepat, tidak sesuai dengan aspirasinya atau tidak pas begitu, lalu digeneralisir gitu. Seolah-olah pemerintahan ini ataupun apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak baik gitu. Karena bagaimanapun juga kita tahu sendiri bagaimana pencapaian, dan ini dirasakan sekali oleh masyarakat bawah dengan pemerataan pembangunan Indonesia sentris. Infrastruktur di mana-mana, termasuk di daerah-daerah yang selama ini tidak pernah menjadi perhatian pemerintah gitu. Bagaimana juga keberhasilan Bapak Presiden ketika memimpin memimpin bangsa ini untuk melewati krisis pandemi COVID-19, dan itu diakui oleh dunia internasional. Belum lagi bagaimana hari ini Indonesia kembali muncul di peta dunia, kembali diperhitungkan ketika krisis geopolitik sedang terjadi di seluruh dunia. Bahwa ada misalnya kebijakan yang mungkin oleh adik-adik UGM atau mahasiswa lain dan ada beberapa pihak di masyarakat yang dianggap tidak sesuai, tidak berarti bahwa kebijakan itu lalu menjadi sebuah kebijakan yang digeneralisir gitu loh. Kita jangan mengeneralisir itulah gitu. Ya, tadi kan memang disebutkan oleh Mas Joko bahwa janganlah beberapa kebijakan yang dari Presiden Joko Widodo kemudian digeneralisasi gitu. Gimana pendapatnya Mas Yugan? Ya, tadi Mas Joko menyebutkan jangan sampai kemarau yang panjang ini bisa dihapus dengan satu kali hujan, seperti itu ya, kurang lebih Mas Joko. Tanggapan dari saya, yang pertama, fungsi dari gerakan mahasiswa, fungsi dari adanya kritik kami, fungsi dari adanya aspirasi kami, ini sebagai wadah checks and balances, Mbak. Jadi ini bentuk kami sebagai bagian dari civil society, sebagai bagian dari masyarakat madani, untuk bisa menilai kebijakan-kebijakan dengan kritis dan juga objektif. Tentu kami setiap mengkritik, itu ada kajiannya, Mbak. Dan untuk melayangkan propaganda kemarin, kami juga telah menyediakan kajian setebal 338 halaman yang nantinya juga akan kami kirim ke KSP dan juga ke Istana. Dan kami harap dari adanya gerakan-gerakan yang kritis, gerakan-gerakan intelektual, ini bisa membangkitkan semangat-semangat mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa agar bisa kritis di setiap tindakannya, tidak terkecoh dengan hanya hal-hal baik saja. Kekurangan perlu disoroti juga, dan tentunya sebagai mahasiswa itu adalah fungsi utamanya sebagai agent of change. Seperti itu, Mbak. Oke, gini deh, biar mudahnya dipahami oleh seluruh pemirsa Liputan 6, bisa nggak Mas dikasih dari 100% segala pekerjaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun, berapa persen ya yang dinilai memang tidak sesuai gitu? Untuk menyebutkan angka, kami rasa ini sangat sulit gitu, Mbak ya. Tapi kami rasa poinnya bukan masalah berapa persen atau berapa jumlahnya, tapi berapa kerugian yang dirasakan masyarakat, berapa dampak dari hasil PSN yang tidak pro rakyat, berapa dampak dari kebijakan-kebijakan koruptif, berapa dampak imaterial dari proses-proses undang-undang yang disisipkan, diselipkan, dan tidak sesuai dengan undang-undang P3.
dan banyak hal lainnya, Mbak. Jadi saya rasa bukan masalah angkanya berapa, tapi gimana prosesnya dan dampaknya bagi masyarakat. Seperti itu, Mbak. Kalau dari data yang BEM UGM miliki, apakah seberapa besar kerugian yang masyarakat alami? Ya, berdasarkan kajian yang kami buat, kami rasa kerugian yang masyarakat alami ini bisa dinilai dari adanya kebijakan-kebijakan di masing-masing region, Mbak. Jadi tidak bisa dipatok rata level nasional. Sebagai contoh, kebijakan PSN di Wadas, yang mana Wadas ini coba untuk mengambil Batu sebagai wilayah untuk nantinya akan dibom dan merugikan masyarakat sekitar. Dan kami rasa kebijakan itu tidak bisa dinilai dengan angka, Mbak, kerugiannya. Karena di situ ada lingkungan yang dirusak, alam yang dirusak, dan hak-hak adat masyarakat sana yang dirugikan, seperti itu. Mas Dan untuk Joko, angka ini ketidakpuasannya, saya rasa mungkin setelah kami waktu itu telah survei lapangan di sana, sekitar 80% masyarakat di sana merasa dirugikan atas kebijakan itu. Itu sebagai salah satu contohnya, Mbak. gimana Mas Joko? Jadi Mas Yugan bilangnya mereka tuh punya data dan juga dinilai ada kerugian masyarakat. Seperti apa menanggapinya, Mas? Ya nggak apa-apa Mbak, datanya nanti disampaikan saja, dibuka ke publik, lalu kita saling 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 cross check terhadap data-data itu begitu. Karena ya yang namanya tadi mahasiswa harus kritis, kami sih sepakat gitu. Itu memang nggak masalah. Tapi memang kita berharap bahwa kekritisannya itu memang betul-betul berdasarkan data. Lalu data itu disampaikan kepada kami di kantor staf presiden sangat terbuka sekali Mbak untuk menerima data-data itu, untuk berdiskusi. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya duduk persoalannya, di mana permasalahan-permasalahan yang ada dan seperti apa kita menghadapinya. Karena mengurus persoalan-persoalan bangsa dan negara ini tidak bisa dilihat sekedar hitam putih begitu. Kalau tadi cerita misalnya Wadas misalnya 80% menolak, ya faktanya hari ini itu bisa kita bicarakan, bisa kita komunikasikan dan masyarakat sudah nggak ada masalah begitu terkait hal itu. Karena saya sendiri turun waktu itu ke Wadas 1 hari setelah terjadinya permasalahan dan kita terus memonitor permasalahan itu. Bahwa dalam setiap program strategis nasional ada ekses, iya. Dari ekses itu pemerintah selalu berusaha untuk agar ekses itu tidak menjadi merugikan oleh masyarakat. Makanya pembicaraannya bukan lagi tentang ganti rugi, tapi tentang ganti untung terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga ketika program-program strategis nasional dilakukan, itu sudah melalui proses yang panjang, kajian-kajian panjang. Tentu kalau teman-teman dari UGM, adik-adik UGM punya data-data yang lain, ayo kita duduk bersama. Dan kami di kantor staf presiden, Bapak Kepala Staf itu selalu tidak henti-hentinya mengingatkan kami gitu untuk menerima segala bentuk masukan, kritik ataupun pendapat apapun terkait program strategis nasional, program penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kita tahu, Mbak, karena kita tahu di mana kekurangan-kekurangan yang ada dan di mana kita harus memperbaiki. Karena mengurus negara sebesar Indonesia ini memang harus melibatkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa. Bagi kami nggak ada masalah, Mbak, dengan kritikan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa. Hanya saja kami mengajak, ayo kita adil dalam berpikir, adil dalam bertindak gitu. Sehingga kita bisa melihat situasinya dengan lebih jernih. Ketika kita lebih jernih, mana yang menjadi masalah, ayo kita bereskan, mari kita kawal bersama terhadap persoalan-persoalan itu. Itu Mbak. Oke, Mas Joko, ini kan udah terlanjur apa namanya jadi sorotan masyarakat gitu ya. Apakah nanti data-data yang dikirimkan oleh teman-teman dari BEM UGM akan disodorkan juga ke publik, dibuka ke publik untuk semua lihat terkait data Kalau maupun itu apapun yang teman-teman UGM, dikeluhkan? Mbak. Itu teman-teman UGM yang silakan teman-teman UGM menyampaikan. Misalnya tadi disampaikan kan ada kerugian, PSN masyarakat dirugikan, ya sampaikan saja. Nanti dari situ kita akan sampaikan juga apa sih sebenarnya yang terjadi, berapa banyak masyarakat yang diuntungkan. Karena kalau kita lihat misalnya kalau kita bicara tentang pembangunan gitu, pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi tentu akan berbeda karena paradigmanya adalah paradigma Indonesia sentris.
bukan paradigma pertumbuhan ekonomi gitu. Karena ada juga pihak-pihak tertentu yang menganggap bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi secara ekonomi itu tidak membangunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ya, tapi karena memang konteksnya adalah Indonesia sentris, wilayah-wilayah Indonesia yang selama ini tidak pernah dijamah dan itu dilakukan. Bagaimana sekarang misalnya ketika kita melewati pandemi COVID, itu suatu ujian, suatu gelombang yang bangsa ini harus lewati dan nyatanya kita bisa melewati di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, tentu dengan kolaborasi kelompok masyarakat sipil dan gotong royong seluruh masyarakat kita mampu begitu loh. Bahwa hari ini masih ada hal-hal yang belum sempurna, iya, karena tidak ada yang sempurna. Bahwa kita terus memperbaiki dari segala kekurangan-kekurangan itu akan terus kita perbaiki begitu, Mbak. Dan untuk itulah makanya peran teman-teman adik-adik mahasiswa sangat kita butuhkan, tentu dengan porsi dan ekspresi kritik yang terukur begitu. Oke, baik. Itu terkait dengan apa isi dari keluhan yang dikeluarkan oleh teman-teman dari BEM UGM. Nah, saya tadi sempat mendengarkan juga Mas Yugen, boleh dijelaskan kembali terkait dengan apa ada serangan dari buzzer yang disebutkan setelah mengeluarkan beberapa kritikan dan juga satir pedas. Boleh dijelaskan kembali, Mas Yugen? Ya, Mbak. Jadi pasca kami mengupload Secara propaganda, teknis seperti apa? ya, secara teknis ada ribuan komen yang menyerang akun Instagram kita dengan narasi-narasi yang kurang mengenakan, bahasa-bahasa kebun binatang, bahasa-bahasa kasar, bahkan menyerang subjek pribadi ketua BEM, pengurus pengurus BEM hingga akun pribadinya dilayangkan, Mbak. Dan bisa saya bilang narasi ini seperti sudah disusun dengan masif, terstruktur juga, dan adanya ancaman-ancaman seperti itu, Mbak. Misalnya, saya rasa kritik kita yang bersifat untuk menghadirkan checks and balances malah disalah kaprahkan oleh publik akibat adanya penggeseran paradigma oleh buzzer-buzzer ini, dan akhirnya menjelekkan subjek dari pengurus-pengurus BEM yang hari ini coba untuk mengkritik Pak Jokowi. Seperti itu, Mbak. Dan sebagai Gim- gambaran juga ada beberapa akun yang mencoba mereport akun BMKM UGM, dan kita dapat notifikasi dari Instagram kalau akun ini sudah disuspend, dan ada beberapa device yang coba ingin masuk ke akun Instagram BMKM, dan terdapat beberapa serangan-serangan yang bersifat pribadi kepada pengurus-pengurus BEM, baik itu lewat DM IG maupun lewat personal chat. Seperti itu, Mbak, kurang lebih. Gimana Mas Joko tanggapannya terkait ada dugaan serangan dari buzzer yang disampaikan dilontarkan oleh Mas Yugen? Justru saya melihat dengan peristiwa ini kan menjadi tantangan kita bersama gitu. Tantangan bersama kami yang ada di pemerintahan dan juga teman-teman masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa, untuk kita bersama-sama melakukan edukasi publik begitu. Karena bagaimanapun juga yang harus kita perkuat adalah publik yang semakin sadar akan peran dan fungsinya begitu. Tadi kalau Mas Yugen menyampaikan bahwa yang dilakukan adalah sebagai bentuk check and balance, lalu publik menangkapnya yang lain. Ya ini tentu menjadi PR kita bersama. Yuk sama-sama kita edukasi publik begitu. Karena kalau dibilang ini ada serangan sistematis, saya pastikan bahwa kami di kantor staf presiden, kita di kekuasaan, kami tidak pernah merancang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu kami pastikan, Mas. Tetapi bahwa jangan salah, approval rating Pak Presiden Jokowi hari ini kan cukup tinggi. Masyarakat yang puas terhadap kinerja Bapak Presiden dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden itu kan cukup tinggi. Sehingga ketika ada opini-opini yang dianggap mungkin bertentangan dengan apa fakta yang dirasakan oleh masyarakat, tentu masyarakat akan memberikan satu reaksi begitu. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama untuk ayo sama-sama kita kawal proses demokrasi ini, ayo sama-sama kita edukasi publik, sehingga kami sangat terbuka sekali kok kantor staf presiden untuk bergandengan dengan teman-teman masyarakat sipil maupun dengan teman-teman mahasiswa untuk melakukan kontrol jalannya demokrasi agar bangsa ini menjadi lebih baik gitu. Oke. Baik, terakhir untuk Mas Yugen, ini setelah kita ngobrol, boleh dijelaskan kembali. Jadi apa harapannya teman-teman BEM UGM dari kritikan atau satir pedas yang dilontarkan dari BEM UGM kepada Presiden Jokowi?
Ya, harapan dari kami Mbak, dari BMKM UGM, semoga nantinya nominasi yang telah kita buat, diskusi yang kemarin telah kita laksanakan, dan juga kajian yang nanti akan kami kirim ke Istana, kami kirim ke KSP, dapat dibaca dengan pihak KSP, pihak Istana dengan baik, coba dipahami, diresapi apa sampaian kritik dari kami, aspirasi yang kami sampaikan, dan juga evaluasi-evaluasi selama Pak Jokowi ini menjabat selama 9 tahun, seperti itu. Dan apabila tadi Mas Joko mencoba untuk mau mengadu data, dari kami BMKM UGM siap untuk berdialog, siap untuk berdebat dengan pihak KSP terkait isu-isu yang terjadi. Seperti itu Mbak, kami harap gerakan mahasiswa ini nggak mati, kami harap percikan-percikan kecil dari BMKM UGM ini bisa membangkitkan semangat-semangat pergerakan di daerah lainnya hingga di nasional. Seperti itu Mbak, demikian. Waduh, mantap kali nih Mas Yugen, Mas Joko. Jadi katanya bisa diadu datanya gitu. Waduh, gimana Mas Joko? Bukan Sudah diadu siap ya ya? Mbak ya. Bukan Hmm. diadu, tetapi mari kita sama-sama berdialog. Kalau memang ada hal-hal yang menjadi kekurangan, yuk sama-sama kita komitmen untuk perbaiki gitu. Tapi kalau memang sudah benar, ya kita sama-sama juga harus fair gitu untuk menyatakan bahwa itu memang baik adanya. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kita harus sama-sama adil begitu, Mbak. Adil dalam berpikir juga adil dalam bertindak. Dan saya percaya ketika saya melihat adik-adik saya yang di UGM yang masih di UGM hari ini kritis, itu juga menjadi kebanggaan bagi kami sendiri sebagai alumni UGM begitu Mbak. Itu Mbak Yuli. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Yugen Muhammad, Wakil Ketua BMKM UGM, dan juga Mas Yohanes Joko, tenaga ahli Ya, utama KSP. Selamat kembali beraktivitas, Mas-mas. Terima kasih sudah yes, bergabung selamat bersama kami. selamat malam Mas Malam, Yujen, Mbak. selamat Terima malam Mbak kasih. Yuli. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Yulena Fonata undur diri. Sampai jumpa.